Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Martono Poncahadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kau perkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita adalah semua saudara, berdasarkan surat Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Surat Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13 demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, istilah saudara secara umum menunjuk kepada orang yang seibu, seayah, atau hanya seibu, atau juga bisa hanya seayah. Sifat hubungan ini sangat dekat, sangat akrab, sangat karib begitu ya, melebihi hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, atau hubungan sosial lainnya. Bahkan karena kedekatan sebagai saudara, pertaliannya berkenaan dengan hubungan batin atau ada ikatan batin begitu ya, yang saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya itu. Dalam memandang semua orang adalah saudara kita, tentu ini bukan karena sedarah, tetapi kita dapat yang dirasakan orang lain atau berempati dan juga bersimpati, yaitu menyatakan kasih kepada semua orang untuk kebaikan bersama.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, nasihat dalam surat Roma pasal 15 ayat 7 yang kita baca tadi demikian. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Menerima orang yang sependapat dengan kita, orang yang kita pandang baik dan menyenangkan, mungkin mudah. Bagaimana jika pada orang yang sebaliknya? Kepada orang yang dalam pandangan kita, orang tersebut hampir selalu berbeda pendapat atau beda pandangan dengan kita. Sikap dan perilakunya kita pandang buruk dan menyebalkan, begitu. Bagaimana kita menyikapinya? Maukah kita menerimanya sebagai saudara? Ini tidak mudah. Membutuhkan kebesaran hati dan kedewasaan sikap. Hati kita harus dilingkupi kasih Kristus dengan menyadari dan menghayati bahwa Kristus karena kasih-Nya telah berkenan menerima kita. Yang sebenarnya kita adalah orang-orang yang sering berbeda pendapat atau beda pandangan dengan kehendak Tuhan. Sikap dan perilaku kita buruk dan menyebalkan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dan memanggil kita datang kepadanya. Tuhan selalu menerima kita dengan kasih-Nya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, itu karena semua orang adalah milik Tuhan. Dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Jadi, yang dimaksudkan atau disebutkan dengan bangsa-bangsa di sini adalah semua orang di dunia ini. Ini adalah milik Tuhan yang tetap dikasihi Tuhan dengan apa yang mereka lakukan sebagai keyakinan, kepercayaan bahwa itu adalah perintah Tuhan. Dan juga kita dinasehati supaya kita memuliakan Allah karena rahmat-Nya bersama dengan bangsa-bangsa lain atau orang lain di seluruh dunia ini. Juga kesukacitaan dikaruniakan oleh Tuhan bagi kita, tapi juga bagi bangsa-bangsa. Bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, sehingga harusnya kesukacitaan yang kita rasakan, yang kita terima, itu juga bisa dirasakan bersama dengan orang lain. Ketika kita memuji Tuhan, orang lain juga memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai semua bangsa. Itu karena Allah mengasihi dan berkarya di dunia ini untuk semuanya. Bukan hanya kepada kita saja, tetapi untuk semua orang di dunia ini. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, ketika kita bersama-sama merasakan kesukacitaan, ketika kita bersama-sama memuji Tuhan, dalam ayat 13, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di sini ditegaskan bahwa ketika kita berbagi sukacita, berbagi berkat, berbagi apa yang kita rasakan sebagai anugerah Tuhan itu,
dirasakan sebagai anugerah bagi sesama kita juga, itu tidak akan mengurangi makna dari penghayatan kita akan anugerah Allah. Karena Dialah sumber pengharapan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus telah memberi teladan dalam menerima dan mengasihi kita. Oleh karena itu, mari dengan keterbukaan hati dan niat yang sungguh, kita juga bersedia membuka hati dan menerima orang lain untuk sesama kita sebagai saudara kita. Dengan demikian kita selalu hidup dalam kasih Kristus, dan kasih-Nya dapat kita rasakan bersama dengan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak mendapatkan anugerah yang begitu besar, yaitu hidup sebagai anak-anak-Mu. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau mencurahkan anugerah itu bagi kami, dan kami kejadikan milik-Mu, kejadikan anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami juga berbagi sukacita, berbagi berkat bagi sesama, dengan kami memandang orang lain sebagai saudara kami. Bapa di surga, sertai dan berkatilah kehidupan kami di hari-hari yang akan kami lalui, untuk kami boleh senantiasa merasakan, menghayati akan kasih-Mu itu, dan kami mengungkapkan kasih-Mu itu dalam kehidupan kami, sehingga orang lain pun merasakan kasih-Mu bersama dengan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan segenap hidup kami dalam naungan kasih setia-Mu. Tidak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang melayani-Mu di Radio Petra ini. Berkatilah mereka untuk senantiasa merasakan kasih setia-Mu dan semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, demikian embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.